Semuanya saya mau menyambut saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini, lanjutan dari The Great Harvest bagian berikutnya yang saya beri judul Become One. Nah, ini adalah pesan Tuhan ketika saya ada di tanah perjanjian. Kemarin juga saya sampaikan pesan Tuhan ketika saya ada di tanah perjanjian. Saya tidak bisa menyampaikan semua, ada yang saya bagi kepada para pemimpin, ada yang saya bagi untuk para jemaat, ya. Become One. Kejadian 2 ayat 24, ini ayat yang umum ya. Dikatakan begini, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi di dalam pernikahan Tuhan memiliki rencana agar suami dan istri itu menjadi satu. Menjadi satu bukan hanya ketika di depan altar tapi menjadi satu dalam arti yang dalam. Jadi kita perlu mengerti bahwa tujuan Tuhan di dalam pernikahan bukan supaya bahagia. Ya, ini yang mau menikah, jadi ingat-ingat, tujuan Tuhan dalam pernikahan itu bukan supaya bahagia, tetapi supaya menjadi satu. Ya, karena ketika kita menjadi satu, otomatis kebahagiaan itu akan mudah mengalir. Jadi kita perlu menyadari bahwa bahagia, sukacita, gairah dalam keluarga, dalam pernikahan itu adalah merupakan byproduct, akibat daripada kesatuan daripada suami istri. Makanya Tuhan bilang tujuan dalam pernikahan adalah supaya suami dan istri menjadi satu. Coba katakan bersama saya, kebahagiaan keluarga adalah byproduct dari kesatuan. Kesatuan. Itu sebabnya saya ingin menolong saudara, saya bersama dengan Ibu Flora, setiap saya khotbah keluarga selalu bersama dengan Ibu Flora supaya saudara suami dan istri bisa menjadi satu, walaupun dua sudah menjadi satu. Jadi kesatuan suami dan istri itu adalah sebuah kekuatan besar. Why? Sebab kalau dua menjadi satu bisa mengalahkan 1000, kalau dua harusnya mengalahkan sendiri-sendiri, dia mengalahkan berapa kalau sendiri-sendiri? 2000, tapi Alkitab menulis satu orang mengalahkan 1000, tapi dua orang bersatu mengalahkan 10.000. Artinya terjadi ada kekuatan besar. So that's why, kenapa gereja atau kenapa keluarga perlu menjadi satu, sebab dia punya kekuatan besar agar berdua bisa mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia berkata begini, when two hearts become one in Christ, they can withstand any storm and walk boldly into God's destiny. Kalau dua orang, dua pribadi ini menjadi satu kesatuan, dia bilang, dia akan bisa berdiri menghadapi badai apapun yang datang dalam hidup kita. Saudara, kemarin Donald Trump mengeluarkan tarif baru, tarif resiprokal untuk Indonesia, dikenakan 32%. Semua orang pada shock, pemerintah shock, bangsa-bangsa shock. Dan saya mau beritahu, dan ini awal daripada sebuah storm atau sebuah badai. Tetapi hanya orang yang bersatu dan suami istri yang bersatu bersama dengan Tuhan, saudara akan tetap tinggal tegak dan berdiri bersama dengan Tuhan, dan engkau bisa melewati semua badai. Yang mengerti katakan amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadi kesatuan pernikahan itu akan menyebabkan kuasa Tuhan, kuasa dari Tuhan dari sorga yang besar, yakni pengurapan, turun atas setiap keluarga, sehingga saudara sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mau mengajak saudara membaca perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12. Mari baca ya.
Matius pasal 12 ayat 25. Ayat ini jarang dikupas. Matius pasal 12 ayat 25. Tapi ada perkataan Tuhan Yesus yang tersirat di dalam ayat ini. Padahal Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi tentang Beelzebul, ya. Mari baca ayat 25 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Perhatikan, setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat. Jadi ternyata rumah tangga yang sering bentrok, sering cekcok, sering tidak bersatu, sering tidak bisa unity. Dengarkan ini ya. Kamu tidak akan bisa bertahan, kata Tuhan, bukan kata saya. Itu sebabnya waktu saya membagikan ini di tengah-tengah di gereja di Kana, tempat Yesus membuat mujizat bagi keluarga. Saya sampaikan hari ini, saya berdoa, Tuhan Yesus yang sama akan merestorasi keluarga kita. Dan kalau terjadi perpecahan, kalau terjadi disunity, Tuhan mempersatukan saudara supaya saudara bisa melewati badai apapun yang datang dalam hidup kita. Yang setuju katakan, mari katakan bersama saya, kalau saya bersatu, keluarga bersatu, saya sanggup menghadapi badai apapun juga yang datang dalam hidup saya. Amin. Amin. Nah, kesatuan pernikahan juga akan menyebabkan diperintahkannya berkat Tuhan itu mengalir dalam rumah tangga kita. Yang mau katakan, Mazmur 133 mengungkapkan dengan jelas, kalau kita hidup bersama dengan rukun, maka kesanalah Tuhan akan merintahkan berkat. Itu seperti minyak yang baik di atas kepala yang turun ke janggut dan ke leher jubah Harun. Maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya itu mengalir dalam setiap kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Wow, banyak sekali bonusnya. Kalau saudara bersatu menghadapi badai Anda kuat dan Tuhan mencurahkan berkat yang mengalir dalam kehidupan rumah tangga saudara luar biasa. Nah, ada 3 institusi atau 3 lembaga di dalam Alkitab yang dibangun oleh Tuhan. 3 lembaga itu apa Pak? Nomor 1 namanya keluarga. Lembaga yang kedua namanya gereja. Lembaga yang ketiga namanya pemerintah. Saya ingin menyampaikan kepada saudara 3 prinsip kesatuan atau unity. Prinsip-prinsip dalam unity untuk yang akan berlaku kalau saya akan bahas hari ini tentang keluarga ya. Karena become one yang saya mau bahas hari ini keluarga. Tapi prinsip ini terjadi atau bisa berlaku bagi gereja, berlaku bagi pemerintah, sama. Kalau saudara pengen lihat kuasa besar, mujizat besar, ya saudara mesti belajar untuk unity, untuk bersatu. Nah, saudara kalau saudara belajar bersatu, institusi yang paling rendah namanya apa? Keluarga. Kalau keluarga bisa bersatu, saya percaya bisnis saudara juga bisa menjadi satu. Dan terus naik gereja, pelayanan saudara, ministry saudara, bahkan kota, bangsa, bahkan pemerintah. Nah, saya hari ini hanya merelokasi, hanya bicara tentang keluarga. Nanti para pemimpin saya akan bicara tentang kota dan bangsa. Tetapi untuk saudara, jemaat hari ini saya berdoa supaya at least prinsip ini kalau saudara hidupi dalam keluarga, at least saudara yang menikmati duluan. Bukan orang lain. Saya tanya, kalau saudara bersatu, siapa yang bahagia? Saudara, bukan saya. Oleh karena itu, mari masing-masing punya PR. Semua suami istri janji sama Tuhan untuk tetap bersatu. Amin. Yang setuju katakan. Amin. Tapi saya belum punya jodoh Pak. Ini bekal kalau kamu belum punya jodoh lebih bagus. Karena nanti waktu kamu menikah, kamu sudah lebih canggih dari orang-orang tua yang sudah ada hari ini. Amin apa amin? Coba yang belum menikah angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Wah, kau dapat bekal, sudah tenang, sudah. Jadi waktu kau menikah, apalagi sekarang di gereja kita ada dilengkapi dating 101. Itu untuk anak SMA, mahasiswa yang pengen lagi cari-cari pacar gitu ya. Atau udah pacaran tapi begitu dia tahu salah, dia putus di tengah jalan. Ketimbang udah BPN, ya saudara udah undangan sebar,
venue udah ditetapkan, pakaian udah dibuat. Ternyata setelah BPN, wah mau putus. Wah dunia itu bisa gempar itu. Dan tidak boleh terjadi seperti itu. Sekarang bagaimana cara menggenapinya? Ada 5 cara. Saya tidak tahu berapa banyak saya bisa bagi hari ini. Saya berdoa sih bisa 5-5-nya. 5 cara menggenapi supaya saudara suami dan istri menjadi satu. Become one. Hal yang pertama untuk menggenapi ini adalah yang pertama berdua suami dan istri harus memiliki satu tujuan. One purpose ya. Nah, karena kalau tanpa satu tujuan itu akan sulit sekali. Suatu waktu saya sama suami saya nih, pacar saya yang ganteng nih, keluar rumah. Kita keluar rumah. Terima kasih. Yang lain bilang pesek nggak apa-apa, asal istriku bilang ganteng. Ya, satu waktu kita keluar rumah terus saya bilang, "Pah, keluar, yuk kita jalan yuk." Oke. Kita ke Tangerang ya Pak ya. Oke, siap. Papa mau ikut Tangerang apa mau ke Pamulang? Saya ke Pamulang. Saya maunya ke Tangerang Pak. Yuk kita, yang penting kita keluar rumah dulu ya. Kita keluar rumah dulu ya. Begitu Ya. keluar rumah? Saya mau ke Tangerang ya Pak ya. Ya. Jangan lupa ya, saya mau ke Tangerang ya. Oke. Saya mau ke Tangerang. Papa mau kemana? Pamulang. Saya mau ke Tangerang. Keluar rumah bisa sama. Tapi kalau punya tujuan yang berbeda, Tangerang dia harus ke kanan, Pamulang saya harus ke kiri. Pertama kali sih masih bisa kuat bersama. Tapi one day kalau kita punya tujuan yang berbeda, tidak mungkin dia bisa sampai tujuan, saya juga tidak mungkin sampai satu tujuan kalau saya tidak berpisah. Makanya pernikahan tidak boleh punya tujuan yang berbeda. Selama saudara dan saya bisa jalan bersama-sama, punya tujuan, saya pengen membahagiakan, ada tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sejauh mana perjalanan kita akan tetap bisa menjadi satu. Tetapi kalau di tengah perjalanan kita tidak bisa punya tujuan yang berbeda. Salah satu saja menyimpang dari tujuan utama, maka pernikahan kita bisa cerai di tengah jalan. So that's why kita mau bahas apa saja tujuan atau purpose, marriage purpose. Apa saja Pak tujuan pernikahan? Ya, ada beberapa tujuan. Makanya sebelum masuk ke pernikahan, sepasang suami istri itu perlu mengenali tujuannya. Yang pertama tujuan dalam pernikahan adalah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat keluarga yang kita bangun. Ketika Tuhan memberikan perintah dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 supaya kita beranak cucu, penuhilah bumi. Maka ketika kita memiliki keturunan, maka nama Tuhan akan terus diingat dari generasi kepada generasi. Ya, keturunan kita memiliki keturunan untuk kita mengajarkan hidup mengingat takut akan Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan, John Piper, dia berkata begini, God call husband and wife to be one, not only in love but in purpose to glorify him together. Apa Bu artinya Bu? Jadi Tuhan memanggil suami dan istri menjadi satu, bukan hanya dalam kasih. Kita memulai pernikahan dengan saling cinta, saling mengasihi. Tetapi bukan hanya dalam kasih, tapi juga di dalam kasih dan cinta, tapi juga di dalam tujuan yang sama untuk bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Ya. Saudara, kenapa sih dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28 Tuhan berkata supaya manusia menguasai. Katakan bersama saya. Menguasai. Jadi Tuhan, kalau saudara membaca kata menguasai, itu dipakai beberapa kata dalam bahasa Inggris. To govern, memerintah. To rule, mengatur. Lalu dipakai kata yang ini yang bagus, to cultivate. Anda dan saya mesti belajar untuk mengelola. Kalau di pertanian itu, to cultivate itu membuat tanah jadi subur. Jadi gini, gimana caranya keluarga kita itu akan mempermuliakan Tuhan. Nomor 1, kalau saudara mengusahakan bumi dengan cara to cultivate atau saudara mengelola bumi, maka saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau menghancurkan bumi, merusak bumi, maka saudara tidak sedang mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin, kenapa sih keluarga sampai diberikan mandat untuk to have a dominion? Kenapa? Karena Tuhan ingin lewat apa yang suami dan istri kerjakan, semua mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan yang kedua,
Mungkin saya mau membaca ayat ini karena ini ayat penting. Yang tidak nanti yang lain saya minta saudara baca di rumah. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Saya ingin supaya saudara membaca kenapa sih Tuhan mengizinkan supaya suami istri atau pria dan wanita itu masuk dalam sebuah pernikahan. Mari baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Bukankah Allah, yang keras boleh dibaca, 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang digendaki kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Jadi yang kedua, apa sih Pak tujuan Tuhan membangun sebuah pernikahan? Tujuan yang kedua adalah melahirkan keturunan ilahi. Yang kualitasnya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Jadi yang Tuhan inginkan supaya kita lahirkan keturunan ilahi. Sekarang saya mau jelaskan ini pelan-pelan ya. Saya kemarin bersama Ibu Flora dan anak dan cucu lah. Ngomong cucu saya bawa pergi jalan-jalan karena liburan. Saya setahun sekali mempunyai waktu lah untuk mereka yang melayani. Bisa main cucu, gendong-gendong, kalau nakal serahin papahnya lagi. Ya, kita enak kan, papa mamanya harus diikutkan, kenapa? Kalau bandel kita punya pawangnya ya, serahkan pawangnya. Kalau baik main sama kita. Lalu sambil saya dengerin tour guide itu cerita. Didengarkan ya. Dia cerita gini. Dulu saya pikir yang jadi persoalan ini banyak di Eropa. Dia cerita. China sekarang itu penduduknya 1,4 miliar. Dulu saya pikir nomor 1 itu China. Ternyata sekarang udah bergeser. Nomor 1 itu adalah India. China 1,4 miliar. Saudara tahu kenapa? Karena dulu pernah menaik cepat, lalu kemudian mereka dilarang. Kalau kita KB 2, dia itu dilarang KB-nya cuma 1 anak. Akibatnya terjadi penurunan jumlah drastis. Lalu kemudian berkembang sekitar tahun 2000-an. Mereka sadar bahwa sekarang terjadi penurunan yang drastis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sekarang mereka yang mau punya anak 2, maka mereka dikasih bonus melahirkan gratis. Ya, melahirkan di Risk Hospital gratis. Lalu kemudian kata pemerintah Cina, nanti sekolah anaknya yang pertama, kedua gratis juga. Dia sekolahnya di Indonesia Cerdas juga gratis. Oleh pemerintah Cina yang bayar, saudara. Lalu kemudian kalau punya anak 3, dia bisa dapat beli mobil dikasih potongan cukup besar. Jadi sekarang orang menyadari bahwa sekarang itu terjadi penurunan yang drastis. Lalu saya tanya, kenapa pemerintah berusaha seperti itu? Nih saudara mesti ngerti ya. Coba saya minta media. Saya akan buka saudara betapa pentingnya saya menyampaikan ini supaya saudara mengerti bahwa dunia sekarang terjadi penurunan angka kelahiran dan angka pernikahan. Pernikahan aja udah turun karena mereka berkata lebih enak single. Termasuk kemarin tour guide kita. Dia bilang kamu kok nggak menikah, nggak enak kan begini. Happy kemana-mana happy. Nah sekarang lihat datanya ya. Singapura itu angka kelahirannya, coba lihat itu. Dari tahun 2021 drop langsung turun. Singapura masih naik dalam pernikahannya tapi angka kelahirannya drop. Perhatikan ya. Karena apa? Nah ini perhatikan. Kenapa ini Singapura seperti ini? Karena sekarang mulai musim, ternyata bukan di satu negara, bukan di satu agama, ini mewabah di segala penjuru dunia. Saya kemarin cukup shock ketika saya mendengar cerita mereka. Dan saya lihat data ini dan saya buka pada saudara. Ingat, perhatikan. Dan dulu kira-kira 5 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, saya setiap minggu kalau saudara di minggu ketiga, saya selalu penyerahan anak. Sekarang saudara lihat tuh, saya tunggu-tunggu. Kenapa kok sekarang jarang ya anak punya anak? Karena sekarang mulai masuk satu pengalaman yang disebut dengan child free marriage. Jadi kawin tapi keputusan tidak punya anak. Saudara ya, ini yang belum kawin ya. Yang sudah kawin, kalau udah lewat ya udah jangan sedih ya.
Tapi yang belum kawin, bolehkah kamu ngerti tujuan Tuhan kenapa Tuhan mempersatukan kamu masuk dalam pernikahan? Yaitu supaya kamu melahirkan keturunan. Itu tujuan Tuhan. Lihat, Singapura angka kelahirannya turun 14%. Bahkan kemarin angka pernikahannya naik padahal. Tapi angkanya turun. Korea Selatan lebih drastis. Jumlah kelahirannya turun secara drastis. Dan angka perkawinan juga sudah mulai turun, Korea. Bahkan kemarin dia bilang Korea tahun 2050 manusia di Korea punah. Saudara baca nggak itu ada detik.com tuh. Dia bilang ini kalau terus kayak gini turunnya kayak begini punah lama-lama. Jepang juga punah. Mana lagi? Angka kelahiran penurunan 47,3%. 10 tahun. Lah kalau 50 tahun ya pasti punah. Nggak ada orangnya lagi. Dan bahkan di Jepang kalau saudara tahu, di Jepang banyak sekali orang-orang tua yang mati di dalam rumah sampai busuk. Di Eropa juga banyak rumah-rumah busuk. Dan kenapa kok mereka tidak mau menikah? Ini alasannya berikutnya. Saya nggak mau menikah om, kenapa alasannya? Ini dengarkan ya. Di China, di Jepang, di Korea, di Singapura mereka sama. Dia bilang gini, waktu kecil saya punya anak, saya rawat, setelah gede diambil orang. Terus, ya saya kan diambil orang, dia ngerawat anaknya orang. Dia dirawat anaknya orang. Terus, setelah tua dia punya acara sendiri. Dan saya juga sendiri. Ngapain saya punya anak? Ini perhatikan. Anak-anak saya berdoa supaya kamu mengasihi orang tuamu. Yang ngerti katakan. Kalau kamu kecil dibesarkan orang tuamu sampai masa tuanya ketika dia lemah, kamulah yang jadi kekuatan bagi mereka. Rawatlah orang tua sampai garis akhir. Supaya kejadian di Jepang, Korea, Singapura, dan China tidak terjadi di Indonesia. Jepang, lihat penurunan angka kelahirannya sadis sekali. Sekarang di Jepang juga ada promosi, Singapura juga. Siapa yang punya anak dikasih subsidi, tapi terlambat sekarang. China sebelum habis. Dia lakukan. Jepang lihat tuh penurunan. Pernikahannya pun Jepang turun. Luar biasa, drastis. Ini Indonesia, Asia. Apalagi saudara, Spanyol. Wah, Eropa itu sudah tidak. Spanyol, Itali, semua perhatikan. Penurunan jumlah kelahiran. Perhatikan, hampir semua di seluruh dunia. Oleh karena itu, kenapa sih child free marriage ini mulai berkembang? Karena dia bilang gini, toh saya kalau merawat anak satu hari hilang dan kemudian aku sebagai orang tua juga kembali berdua lagi dan tidak ada yang rawat lagi. Dan akhirnya aku mati juga di dalam rumah dan tidak ada yang merawat aku. Ini satu reason yang menurut saya sudah sungguh sangat mengerikan. Ya. Itu sebabnya saya mau saudara aware dan saya bahas ini supaya semua orang tua kasih tahu anaknya. Ya saya kasih tahu anak saya, kamu harus punya anak. Saya kasih tahu dia, kamu berapa Pak? 5 kamu. Udah kok ketawa? Saya serius, saya ngomong begitu. Papa dulu pengen 5, tapi cuma dikasih 1 karena papa mandul. Jadi saya berusaha dapat 5, tapi dapat 1. Oke, kamu nggak mandul, suamimu nggak mandul, kamu bisa dikasih anak, jadi 5. Siap. Lalu ketika anaknya lahir 1, saya lihat mukanya, lahir kedua. Terus kemudian setelah anaknya menjadi gede, umur 2-3 tahun, satu lagi umur 8 tahun, satu 4 tahun, satu 8 tahun. Terus dia bilang gini, Pak coba lihat, ini udah 4 tahun ya. Anak kedua udah lahir, coba Papa lihat, 2. Begitu anaknya laki-laki 2, itu rumah tak pernah bisa beres saudara. Terjadi perang Brontoyudo setiap 10 menit. Lalu saya datang di situ, saya 1 jam sudah tidak tahan. Lihat mereka berkelahi, lihat mereka bertengkar, lalu rukun lagi, pelukan lagi. Mainan diberesin sama mbaknya, bongkar lagi. Terus dia tanya, Pak, jadi serius 5? Saya bilang ya udah 2 boleh deh. Saya akhirnya menyerah karena jumlah ternyata merawat 2 anak tidak mudah ternyata. Tuh amin lagi. Kalau 2 itu cuma suplai papa mama. Jadi tidak bertumbuh.
Indonesia masih lumayan lah, 2,1 pertumbuhan Indonesia. Tujuan pernikahan yang ketiga adalah Tuhan mau melalui pernikahan itu menjadi market sorry. atau Kembalikan media, kembalikan ke tempat semula. ya. Paul Wasser. Oke, tujuan pernikahan yang ketiga adalah untuk menjadi melalui pernikahan menjadi market atau contoh daripada hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi ini merupakan alat memenangkan jiwa yang paling efektif. Di situ dikatakan demikianlah hendaknya suami mengasihi istrinya dan istri hendaklah menghormati suaminya. Rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Itu Efesus 5 ayat 30 sampai 33. Jadi kalau orang mau melihat bagaimana sih Kristus, kasih Kristus dan jemaatnya, itu lihatlah keluarga orang-orang percaya. Saya berdoa keluarga Bapak, Ibu, Saudara, setiap Bapak, Ibu, Saudara itu orang lain akan bisa melihat bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan bagaimana jemaatnya mencintai Tuhan. Yang mau katakan? Dan kalau itu saudara tunjukkan hubungan suami istri seperti Kristus dan jemaat, saudara tanpa sadar saudara bisa memenangkan jiwa. Lewat apa? Pernikahan saudara. Ini contoh ya. Ada kesaksian dari jemaat, saya tidak usah sebut namanya. Dia datang konseling karena dia sudah mau cerai. Setelah dia mau cerai, kemudian ketika konseling 15 menit mereka bersatu kembali. Dan akhirnya mereka berpelukan dan mereka kembali pernikahan mereka. Yang tadinya mau cerai, nggak jadi cerai. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika suami istri ini dipulihkan oleh Tuhan, tiba-tiba kakaknya yang sudah bercerai 1,5 tahun, dia datang kepada keluarga ini jemaat WTC. Dan dia berkata, apa yang menyebabkan kamu sudah mau cerai 11 tahun dan sekarang bisa rukun dan bisa luar biasa kamu mengasihi satu dengan yang lain. Lalu dia cerita, pemulihan karena saya dibalut oleh kasih Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Rukunnya sebuah keluarga dilihat oleh kakaknya yang bercerai. Lalu kakaknya tanya, kalau kamu 11 tahun sudah mau cerai, gak jadi cerai, dan akhirnya bisa jadi satu, berarti aku yang bercerai baru 1,5 tahun, bisa dong kembali. Adiknya bilang, kalau kakak mau, bisa kembali juga. Saudara tahu kakaknya dan istrinya mulai kembali lagi. Dan yang luar biasa, setelah dia kembali, dia mengambil komitmen. Dan akhirnya dia ikut TC07. Dan yang luar biasa, walaupun jauh di sana tempatnya, setiap minggu dia datang kebaktian di tempat ini karena keluarga mereka telah dipulihkan. Satu keluarga yang dipulihkan, dia akan membawa pemulihan keluarga yang lain. Seorang hamba Tuhan, Paul Wasser, dia menuliskan demikian. Your marriage is to be a reflection of Christ's relationship with his church. That is your mission and that is your calling. Jadi pernikahanmu itu adalah sebuah refleksi daripada hubungan Kristus dan gerejanya dan jemaatnya. Dan itulah misi daripada gereja dan itulah panggilan daripada keluarga. Itulah misi daripada keluarga dan itulah panggilan daripada keluarga yang kita bangun. Saya berdoa supaya setiap pernikahan itu menggenapi panggilan ini. Amin. Jadi ingat ya, visi dan misimu adalah membangun sebuah kesatuan. Sekarang itu bagian yang pertama. Pernikahan kalau mau menjadi satu harus punya satu apa? Tujuan. Yang kedua, pernikahan kalau mau menjadi satu harus punya satu visi. Visi diberikan kepada siapa? Adam. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada saya. Lihat, saya minta supaya saudara perhatikan. Saya dan istri saya dulunya, ini anggaplah ini Adam dan Hawa. Dulunya Hawa ini berasal dari apa? Tulang rusuk Adam. Berarti dulu Adam tuh cuma satu. Lalu diambil sebagian hidupnya, dibangun sebuah pribadi yang namanya Hawa. Anggaplah Ibu Flora namanya Hawa, Pak Wiryo namanya Adam. Ya, supaya saudara mudah. Jadi dulunya semua diberikan oleh Tuhan kepada Adam, tapi sekarang sudah sebagian tugasnya diberikan kepada siapa? Hawa. Apa Pak yang hilang dari dalam Adam? Adam tidak punya rahim. Rahimnya diambil, ditaruh di dalam hidup sang Hawa.
Makanya sekarang kalau ada laki-laki menikah dan hamil, itu pasti bukan laki-laki. Itu perempuan yang jadi laki-laki. Ini ajaib di muka bumi ini. Kenapa saudara? Karena rahim adalah pemberian Tuhan. Kalau saudara pengen lihat mana laki, mana perempuan, bukan dari rambutnya, bukan dari lipstiknya. Lihatlah dia punya rahim apa tidak. Karena rahim adalah bagian yang displit dari sang Adam. Jadi kalau gitu yang Adam apa Pak? Nih saudara mesti ngerti. Adam di dalam Tuhan, dia diberikan oleh Tuhan visi. Katakan bersama saya, Visi. kurang keras. Visi. Lalu visi dia harus cerita kepada Hawanya. Karena dia nggak punya rahim. Visi itu seperti embrio, seperti benih. Dia ketika ditaruh di rahim, lalu Tuhan akan membuahi. Dan yang bisa membesarkan visi itu adalah perempuan. So that's why, perhatikan ya. Kalau suami tidak sayang sama istrinya. Kalau saya sih, tugas utama saya menjaga satu manusia di samping kanan saya ini. Ini manusia yang membuat saya gagal atau membuat saya berhasil. Dia bisa sama seperti rahim, dia bisa memperbesar dan akhirnya dari satu embrio bisa keluar dari satu sel, bisa menjadi 2 sel, 8 sel dan seterusnya sampai melahirkan miliaran sel sebuah anak. Demikian juga dalam visi secara rohani. Saya menaruh visi yang diberikan oleh Tuhan dan saya taruh di rahim rohaninya dia. Rahim inilah yang mengembangkan. Makanya para wanita, para suami dulu, perhatikanlah istrimu, sayangi istrimu. Amin. Ciumi dia tiap hari. Amin. Peluk dia tiap hari. Supaya tidak dipeluk orang lain. Amin. Kasih dia duit setiap hari. Amin. Tuh amin kenceng banget kalau kasih duit. Jadi dengan kata lain, setiap visi yang Tuhan berikan di dalam hidup Adam, Adam harus cerita kepada Hawa. Semua suami harus bersama-sama membawa visi itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, saya beri contoh. Ketika saya selesai mahasiswa, saudara sering dengar ya, saya diberikan oleh Tuhan visi, saya pengen kerja di Bogor, nggak bisa. Kerja di Jakarta, nggak bisa. Saya udah lamar ratusan lamaran. Dan tidak ada satupun yang diterima. Gembalamu ini, ya, nggak terlalu goblok sih. Lumayan, kumlot lah. Seharusnya kalau lamaran di Bogor nih, harusnya saya bisa diterima. Orang yang di bawah saya aja bisa diterima. Tapi Tuhan akhirnya memberikan visi satu ada lewat perusahaan. Saya bisa di Tangerang dan Tuhan berikan visi. Akhirnya saya pindah ke Tangerang. Dan waktu saya lulus, saya mencari pekerjaan, tentu saya harus belajar mengikuti kemana calon suami saya ini akan bekerja. Karena dia dapat Tangerang, otomatis saya mencari pekerjaan juga di sekitar Tangerang supaya tidak LDR ya. Itu saya nggak mau LDR. Oh, jadi Ibu Flora mengejar-ngejar saya Pak? Sorry ya, bukan begitu amat. Fakta membuktikan tidak demikian. Tapi saya mencari pekerjaan di Tangerang dan dia menolong saya supaya saya bekerja di Tangerang. Waktu saya bekerja di Tangerang, tiba-tiba 13 tahun, 10 tahun sampai 13 tahun akhirnya saya disuruh keluar dari pekerjaan menjadi full timer. Dan saya juga ikut berdoa dan ternyata saya yang harus menjadi full timer duluan daripada dia. Wah, berarti kau lebih rohani dong. Luar biasa. Kita tahu bahwa panggilan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, itu aja. Saudara, saya bersyukur kalau seandainya saudara tahu ceritanya kan, saya punya 11 fans di kala itu. Loh, tanya istri saya, benar, ini benar ya. Benar. Dan saya bersyukur kenapa? Kalau seandainya salah satu itu jadi istri saya, seandainya ya. Tidak Ibu Flora. Saya tanya, mudah nggak? Sudah hidup ada di atas, udah di puncak. Saya pegang 3 perusahaan dan saya udah ada di tahap paling puncak setelah owner. Saya tanya, mudah nggak tiba-tiba ninggalin begitu? Nggak mudah.
Sekalipun saya berketetapan belum tentu istri mau. Betul apa betul? Para wanita saya tanya, mudah enggak sengsara? Gak gampang. Tapi saya bersyukur. Ibu Flora walaupun dia orang yang dari keluarga cukup ya. Dibanding saya miskin sih enggak tapi melarat. Tapi saya bisa, maksudnya saya Bu Flora tidak ngedumel ya. Dia rela dan dia berkata, selama kamu bisa makan tempe dan tahu, sederhana hidup kamu, aku siap untuk full time. Dan ternyata yang lebih beriman Ibu Flora dulu. Ibu Flora yang keluar. Kenapa? Ya karena papi, mami izinkan dia keluar. Saya nggak diizinkan. Dia bilang gini, kalau Flora karena kamu masih kerja, kalau kamu kasih makan apa anak saya? Saya menundukkan kepala sambil mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan. Saya pulang dengan sedih sekali dan akhirnya saya tetap memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena Tuhan memanggil. Waktu saya disuruh keluar dari pelayanan dan disuruh bangun gereja ini, itu juga nggak gampang. Dan waktu saya mulai pelayanan di GBIWTC ini, Saya belajar, saya mengikuti apa yang Tuhan sampaikan juga kepada saya. Karena kita punya Roh Kudus yang sama. Jadi saya percaya Tuhan bicara kepada dia, Tuhan bicara kepada saya dan kemudian saya ikuti. Saya menolong, mendampingi karena itu adalah pengalaman pertama jadi cukup sulit buat saya. Saya menolong, mendampingi selama sekian tahun melayani dan setelah sekian tahun baru saya belajar. Saya membekali diri belajar lewat konseling, lewat apa saya belajar melayani para wanita. Dan sekarang ini saya ikut ambil bagian membangkitkan murid-murid wanita supaya setiap wanita yang ada, setiap para istri yang ada itu menjadi pemimpin yang hebat, menjadi penolong buat suami, menjadi pendamping dan menyiapkan juga pelatihan bagi para wanita supaya hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Bukan hanya karena status kita sebagai istri, tapi karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kita bisa berkontribusi besar dalam keluarga. Jadi wanita menjadi wanita yang hebat. Bukan karena dia lebih daripada laki-laki. Tapi justru karena dia adalah penolong daripada laki-laki. amin. Bu Flora sekarang memuridkan para wanita, konseling para wanita. Dan itu sebabnya saya aman. Kenapa? Kalau wanita dikonseling sama wanita aman. Sebab banyak gembala yang jatuh karena para wanita konseling sama gembalanya yang pria. Awalnya konseling, lama-lama, loh kok tahu itu? Awalnya konseling, lama-lama. Nah itu yang berkata nenek berbahaya. Makanya saya bersyukur para wanita bisa dihandle pada murid-murid wanita yang sekarang dilatih oleh Bu Flora. Dan saya atas nama Tuhan Yesus saya mau mengucapkan terima kasih untuk pertolonganmu sehingga aku bisa hidup sampai hari ini karena aku ditolong oleh kamu. Terima kasih buat Terima kasih, kepercayaannya. Nah, yang ketiga. Pak, apa yang ketiga supaya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi satu? Yang ketiga adalah kita keluarga harus memiliki satu sistem. Maka judulnya semua satu, become one. Menjadi satu sistem keuangan. Kenapa perlu menjadi satu? Saudara perlu punya understanding. Bagaimana ngaturnya? Saya mau memberi perpuluhan. Kadang suami istri ada yang istrinya pengen memberi perpuluhan. Suaminya belum tahu kebenaran. Ada istrinya pengen menabur. Suaminya belum. Biasanya yang pelit itu suami atau istri sih? Hah? Istri ya? Oh. Ada yang bilang sama-sama. Nah, saya juga bersyukur ketika kita punya satu sistem keuangan, Ya. maka kalau kami memberi kepada keluarga, kita kan ada keluarga besar ya, bukannya suami, istri dan anak-anak kita ada keluarga besar. Sometimes kita perlu untuk memberikan kepada keluarga besar. Kami lakukan dengan gini, kalau keluarga dia yang membutuhkan, maka saya akan memberi. So dia pasti cerita, keluarganya kan pasti ceritanya sama saudara ini kan. Kemudian, tapi saya akan memberikan. Nah demikian juga kalau keluarga saya yang membutuhkan, maka saya perlu share dengan suami saya dan dia yang akan memberikan. Makanya dia jadi kesayangan dari kakak-kakak saya. Sering ditanyain kalau dia nggak ada, saya nengok kakak saya sendiri ditanyain, mana suami? Dulu saudara, karena kulitnya hitam, saya tidak bisa diterima oleh keluarganya sebagai keluarga Chinese. Tapi karena kemurahan hati,
maka semua keluarganya sekarang lebih sayang kepada saya. Tapi bukan hanya itu, Ibu Flora, kakak saya, adik-adik saya, kalau dia butuh, maka dia tidak bilang kepada saya, karena dia tahu nanti pasti yang ngasih adalah Ibu Flora. Kenapa? Kalau dia ngomong sama saya banyak lupa, karena kerjaannya banyak, dan tidak pernah saya catat. Dia bilang gini, kalau minta sama kamu, nanti setahun kemudian baru ada jawabannya. Lebih baik saya minta Bu Flora. Dan sekarang Bu Flora, karena kita silang, apa yang terjadi? Ibu Flora juga menjadi saudara atau menantu dari keluarga dan paling disayang sekarang. Karena apa? Ya karena suka berbagi. Saudara dan saya kalau mau ngasih jangan langsung keluarga saya mau butuh, saya ngasih. Apa yang terjadi? Justru keluarga kita jadi berantakan, saling curiga. Kalau dia memberikan kakaknya, saya akan curiga. Tapi kalau yang memberikan kakaknya saya, ya nggak curiga, saya ngasih. Dan keluarga kita akan menjadi semakin kuat. Demikian juga saya untuk keuangan yang aman, saya belajar gini. Jadi suami saya mempercayakan uang kepada saya, tapi saya tentu ingin dipercaya sepanjang umur hidupnya. Makanya saya juga belajar setiap awal bulan dengan apa yang ada di tangan, saya membuat rencana anggaran. Saya kasih pada suami saya. Kalau dia setuju ya dia setujui sesuai dengan anggaran. Kalau dia tidak setuju dia coret, ya saya harus belajar mantuk gitu loh, belajar menundukkan diri. Kalau saya punya kebutuhan dan dia coret, jangan bulan ini, bulan depan. Saya tahu dia tidak bermaksud jahat, hanya menunda untuk kepentingan keluarga. Jadi dan saya bersyukur ada orang yang mengoreksi, jadi tidak keputusan saya sendiri. Gitu. Nah, ada seorang hamba Tuhan Charles Stanley, dia berkata demikian, financial unity in marriage is an act of faith. It is trusting God and each other to steward His blessings wisely. Jadi satu sistem keuangan dalam pernikahan itu adalah justru bukti daripada iman. Ketika kita menjadi satu itu menjadi bukti daripada iman. Ketika kita kurang kita berdoa bersama, ketika kita lebih kita mengelola setiap berkat Tuhan sebagai kepercayaan daripada Tuhan dan kita bisa percaya satu dengan yang lain. Itu adalah kunci untuk kita bisa diberkati Tuhan, dikejar berkat Tuhan dan kita kelola dengan bijaksana. Sekarang yang keempat. Yang keempat, suami dari bagaimana supaya menjadi satu adalah suami dan istri harus memiliki satu gereja. Supaya apa? Supaya dapat bersama beribadah dan melayani. Yeah. Ibrani 10 ayat 25 berkata dengan jelas, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Sebab lewat itulah kita bisa dibangun bersama-sama. Jadi beribadah itu adalah hal yang penting dalam keluarga. Tapi adalah terbaik kalau kita ingin menjadi maksimal untuk kita dapat beribadah di tempat yang sama. Sekarang saudara lihat, perhatikan saya jelaskan ini. Kenapa saya harus satu gereja Pak? Sekarang saya jelaskan. Saudara satu gereja saja, ya. Saya tanya, masih ada persoalan, masih ada masalah apa tidak? Masih, apalagi tidak satu gereja. Saudara, ada yang suami atau istri yang di sini dan kemudian suaminya tempat lain ada. Saran saya, kalau saudara pengen menjadi kuat dan perkasa, saudara belajar suami istri itu harus punya tempat ibadah yang sama. Kita punya gereja yang sama. Itu aja ada masalah, apalagi kalau kita beda gereja. Kita punya satu agama saja, beda gereja, masalah akan lebih besar. Apalagi kalau beda keyakinan. Jadi ini yang saya jelaskan kepada saudara supaya saudara bisa ngerti. Kalau kita satu wadah, itu saudara dapat pengajaran. Misalnya saya lagi ngajar keluarga, dua-duanya dapat. Betul apa betul? Kalau yang satu dapat, yang satu nggak dapat, saudara akan konflik karena saudara akan nuntut suami. Kalau saudara wanita yang di sini, saudara akan nuntut suami. Kenapa nggak seperti yang diajarkan bapak? Kenapa nggak diajarkan seperti yang diajar? Karena dia nggak bersama-sama. Tapi kalau sama-sama, saudara akan lebih mudah saudara bertumbuh. Pak, apalagi Pak, saudara punya nilai yang sama dan saudara punya visi yang sama untuk menunjang kepada apa yang Tuhan sedang rencanakan. Kalau saudara punya nilai yang berbeda, saudara dalam melangkah hidup ini, saudara akan mengalami kesulitan. Contoh ya, misalnya ketika anak sakit, maka saya akan bertanya kepada istri saya, gimana ketika anak kita mau kemana? Anak kita sakit.
kayaknya perlu ke dokter. Tapi apa berdoa dulu ya? Yang mana yang lebih baik ya Pak ya? Mah, jangan ngandalkan dokter. Maaf yang dokter ya, maaf. Jangan ngandalkan dokter mah. Tapi kita harus minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Tapi dia panasnya tinggi ya Pak. Kita berdoa aja. Kita minta Tuhan tolong anak kita. Tuhan pasti sembuhkan anak kita. Itu baru anak sakit. Kalau saya punya pengalaman bersama dengan Ibu Flora. Kalau anak saya sakit, biasanya dia berdosa. Makanya anak saya kasih tahu, kamu itu anaknya pendeta. Kalau kamu benar, kamu tidak akan sakit. Dan tidak pernah sakit. Setiap kali sakit, selalu dia berbuat dosa. Dan anak saya sampai akhirnya sebelum ketahuan, begitu sakit, saya langsung mengaku dosa. Nanti saudara dia bisa cerita satu hari, dia langsung ngaku dosanya, apa dosanya? Dia langsung ngaku. Dan sekaligus itu sembuh. Makanya saya jarang sekali membawa dia ke rumah sakit. Karena apa? Karena memang dia cukup cukup didoakan dan sembuh. Dan Tuhan tahu mungkin karena Itu anak dari visi memang. anak pendeta, jadi kalau bisa ya didoakan pulih, didoakan sembuh. Apalagi waktu awal-awal kita masuk pelayanan, yang awal keluar dari perusahaan dan saya melayani Tuhan, maka itu sangat menolong. Kesatuan hati atau satuan gereja itu sangat menentukan. Rick Warren berkata, dia berkata demikian, salah satu quote-nya berkata, "Your marriage is testimony of Christ's love. Worshipping together in the same church strengthen their testimony and keeps you aligned with God's purpose." Jadi pernikahan kita itu adalah sebagai bukti penyataan daripada kasih Kristus. Ketika kita berdoa dan menyembah bersama-sama dalam gereja yang sama, itu akan meneguhkan kesaksian itu dan membuat kita tetap di dalam jalur tujuan Tuhan. Artinya ya Rick Warren dia bilang gini, worshiping together in the same church will strengthen and testimony will keep you aligned with God's purpose. Ini saudara mesti perhatikan, oke? Sekarang terakhir. Yang kelima, Pak, bagaimana supaya kita bisa menjadi satu? Keluarga harus memiliki satu komando, satu keputusan. Nah, saya mau jelaskan kenapa, Pak. Saudara sedikit teologis ya. Bapa itu yang memberikan komando, dia memberikan firman. Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, Yesus akan melakukan, saudara baca nanti Yohanes 5 ayat 19. Yesus dia tidak pernah melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tapi dia melakukan apa saja yang Bapa perintahkan, yang Bapa ajarkan kepadanya. Lalu Roh Kudus, dia berkata begini, Yohanes pasal 16 ayat 13. Roh Kudus, dia akan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya perhatikan ya, Bapa memberikan firman, anak berkata, aku akan mendengarkan, aku akan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Bapa. Dan Roh Kudus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini adalah satu komando. Nah, di dalam gereja, di dalam rumah tangga yang sama. Kalau di dalam rumah tangga punya satu komando, maka atau satu keputusan, maka keluarga itu akan kuat. Pak, bukannya ada perbedaan? Pernah, banyak perbedaan. Pada waktu satu hari, Ibu Flora beli mobil dari investasi dia beli mobil WRV. Lalu kemudian saya lihat ada pameran mobil listrik. Lalu saya bilang gini, Mah, mau nggak saya gantiin mobil kamu yang mobil itu dengan mobil listrik? Kalau boleh Pak jangan Pak, itu kan sayang, saya juga baru beli, baru dipakai setahun, masa udah harus ganti sih. Lagi pula apa iya mobil listrik bisa jalan di Indonesia? Mah, demi membersihkan udara Tangerang Selatan, Mah. Bagaimana kalau kamu belajar nurut aja Mah, supaya walaupun baru, aku tahu itu masih baru, tetapi... Dan aku seneng lagi. Ya, kamu seneng, tetapi boleh nggak saya ganti, saya yang bayarin, kekurangannya saya bayarin. Aku belum yakin sih dengan mobil listrik, tapi terserahlah gitu loh. Kalau memang itu lebih baik, tapi aku sih belum yakin. Belum yakin? Belum yakin. Tapi kalau saya belikan kamu mau? Ya kalau sudah dibeli apa mau dikata, masa kita mau punya mobil banyak gitu ya, sudah direlakan lah. Akhirnya dia kurang setuju, tapi dia tahu prinsip ini.
Dia kurang seneng, tapi dia tahu prinsip ini. Lebih baik aku taat ketimbang aku ngedumel. Makanya saudara, langsung saya ambil aja mobilnya, saya jual itu mobilnya. Lalu duitnya saya belikan mobil listrik. Dan ketika mobil listrik sekarang dia lebih, enak ya, lebih bagus ya. Enak, ngirit lagi. 50.000 cuma seminggu 50.000. Jadi akhirnya dia bersukacita. Keputusan pemimpin Juantaro tujuan supaya punya satu komando. Tetapi tetap pembagian tugas bisa diatur. Saya tidak pegang duit karena saya atur. Walaupun saya menetapkan sekomando dari suami, tapi saya tak pernah pegang duit. Karena saya punya istri yang bisa dipercaya. Dan saya mau berkata, istri yang tunduk itu adalah istri yang sangat berbahagia. Ya, jadi perhatikan, istri yang tunduk kepada suami, ini pengalaman Ibu Flora adalah istri yang paling berbahagia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.